وعلى من نوى بسكن الصالح وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang sama-sama kita mulakan para habaib, para zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para alim ulama, ustaz, guru-guru agama, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat dan hadirin hadirat yang hadir di majlis ini maupun yang hadir di majlis streaming yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dikumpulkannya di dalam majlis yang mulia ini, yang mana kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala tidaklah kita selesai dari majlis ini dan keluar dari majlis ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa muslimin muslimat. Amin amin ya rabbil alamin. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, kerabat dan yang mengikuti beliau hingga hari kiamat nanti. Sebelum kita memulai pengajian ini, kembali kepada kita yang belum berniat i'tikaf di dalam masjid ini agar kiranya berniat terlebih dahulu agar perbuatan kita di dalam masjid ini maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sahajaku beriktikaf di dalam masjid ini sunnat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Faslun yukrahu shadidul sukhunati wa shadidul burudati wal mushammasu fi jihatin harratin fi ina'in muntabi'in fi badanin duna sawbin wa tazulu bit tabridi. Sebelum kita bahas pembahasan yang baru, hendaknya kita mengerti terlebih dahulu apa-apa yang disampaikan minggu kemarin. Yaitu soalnya banyak masih bingung tentang bagaimana hukum-hukum air yang bisa dipakai untuk sholat, untuk apalagi untuk berwudu dan untuk menghilangkan najis dan lain-lain yang wajib. Nah, oleh karena itu hari ini kita ulang kembali sedikit. Yang intinya adalah pembahagian air dari segi hukumnya itu menjadi 3. Sekali lagi, mungkin kita ulang lagi. Pembagian air dari segi hukum ada 3. Yang pertama, ulun bepesan lawan kita seberataan agar was-was kita dikeluarkan dulu. Jangan sampai kita ada was-was di dalam hati tentang air ini. Itu dulu yang paling pertama. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ahkamul miyahi salasah. Hukum-hukum air ada terbagi 3. Yang pertama yaitu suci lagi mensucikan. Nah, suci lagi mensucikan ini adalah yaitu air yang keluar dari bumi dan yang turun dari langit. Semua air itu sah dipakai untuk fardhu taharah. Artinya pakai wudu, pakai istinja,
pakai membasuh najis. Membasuh najis di sini maksudnya betapas. Mencuci baju. Nah, jadi air ini itu bisa dipakai seberataan semua yang keluar dari bumi dan turun dari langit. Ada 7, yaitu 3 dari langit, yaitu air hujan, air salju, dan air embun. Nah, air embun ini termasuk seperti apa? Air AC itulah. Air AC itu ada kolah. Nah, air AC itu bisa dibawa wudu. Soalnya itu air embun termasuk air embun. Soalnya AC itu kan dingin. Awalnya dingin menjadi air, bisa dipakai wudu. Ya. Terus 4 dari bumi, yang keluar dari bumi yaitu al-bahar, air sungai dan air sumur, air laut dan mata air. Mata air nih kayak ini, mata air. Bolehlah dibawa wudu. Boleh. Air aqua bolehlah dibawa wudu. Nah, harus kawa kita menjawab kalau enggak ada hadir hari ini. Air aqua kawa dipakai wudu. Soalnya apa? Apa aja aqua, air ini aqua lah, walaupun itu klub. Nah, bahasanya aqua ajar kita. Bolehlah kita bawa wudu. Boleh. Soalnya apa? Air, mata air, kalau lah dari mata air pilihan ya. Nah, boleh kita bawa wudu. Sekali lagi, jangan ada ragu atau syak atau was-was dalam hati kita. Ingatilah, itulah. Nah, terus yang kayak apa? Banyu yang kada kawa kita pakai wudu. Yang kayak apa? Banyu yang kada kawa kita pakai wudu. Nah, yang pertama tadi tahir fi nafsih, mutahhir li ghairih. Suci lagi mensucikan, yaitu disebut air mutlak. Air mutlak ini ya tadi air yang keluar dari bumi dan air yang turun dari langit. Itu satu. Hukum yang kedua yaitu ialah air yang suci tetapi yang kada mensucikan. Ulun ulangi sekali lagi. Hukum yang kedua yaitu air yang suci cuman inya kada bisa mensucikan. Yang ini terbagi menjadi dua. Yaitu air yang suci bercampur dengan air yang suci juga, cuman kada bisa mensucikan yang lain. Seperti apa? Misalnya nih, kalau kita bawa wudu tidak. Kalau ini air suci lagi mensucikan, ini air kopi misalnya ada. Nah, lah. Air kopi misalnya. Air kopi ini suci kalau dimakan, kalau diminum, kalau dijual, kalau imbatu kita campurkan dengan air suci lagi mensucikan. Apa hukumnya? Menjadi air yang suci cuman kada kawa mensucikan. Kita sambat ini air kopi. Air kopi itu suci, kalau kita minum cuman kada kawa kita bawa wudu. Nah, sampai situ dulu. Yang kedua, ada air suci bercampur dengan air suci yang kada mensucikan juga. Cuman warnanya sama, bentuknya sama, dan lain-lainnya sama. Seperti apa? Ma'ul musta'mal, banyu musta'mal. Nah, banyu musta'mal tuh warnanya reda. Banyu musta'mal tak lah banyu yang dipakai sehabis wudu atau sehabis mandi. Pas mandi nanti ada. Jadi hukum yang kedua yaitu ma'ul musta'mal, air yang musta'mal. Air musta'mal itu apa? Air yang dipakai untuk fardu. Air yang dipakai untuk keparduan. Misalnya kayak apa? Sembahyang wajib wudu. Kayak mandi wajib, kayak junub wajib, mandi wajib. Nah, air yang bekas itu hukumnya mustakmal. Kapan mustakmalnya? Kalau kita berwudu, air yang pertama yang terputus dari anggota badan. Misalnya kita wudu, nawaitul wudu li rabbil alamin ta'ala,
Udhulah. Nah, air yang mengalir, yang lepas dari anggota badan itu air mustakmal namanya. Air mustakmal namanya. Nah, jadi di sini jangan dipadahkan ini banyu mustakmal. Banyu minum nih nah, jangan dipadahkan banyu mustakmal. Sekali lagi, jangan dipadahkan banyu mustakmal, banyu sedikit nih. Kembali lagi, banyu aqua ini kawa dibawa wudu. Soalnya apa? Suci lagi, mensucikan. Soalnya ini apa? Banyu mustakmal lah. Kita pakailah sudah gesan wudu. Belum. Ya Allah. Belum. Kita pakaikah sudah gesan mandi wajib? Belum. Kita kawa memakai ini gesan wudu. Nah, terus yang mustakmal itu ya Pak, ayat yang pertama yaitu ayyakuna qalilan, banyunya nih sedikit. Sedikit di sini maksudnya kayak ini. Misalnya nih. Nah, misalnya ini bak mandi. Bak mandi kan sampai 2 kolah. Bolehlah ada banyunya di sini kan sampai 2 kolah. Bolehlah kita pakai bodo. Boleh. Karena apa? Belum kita pakai wudu. Belum kita pakai wudu. Caranya sekira sah ya Pak. Caranya yaitu ya tadi kita baca dulu syaratnya. Yang pertama ayyakuna qalilan. Nah, jadi kita cebok nih, kita pakai tangan. Kita lah wudu pakai ini. Nah itu doa dari segala fadli ta'ala. Yang penting yang tetesan dari muka ini jangan sampai ke muncrat ke sini dan berubah. Belumlah sampai situ doang. Jadi kita boleh wudu pakai banyu ini selama jangan sampai ke perancingan yang mustakmal yang merubah. Sampai situ loh. Yang kedua ayasta'mala fi ma la budda minhu. Nah, yang tadi jolon banyunya tuh bakas dipakai wudu, bakas dipakai junub, mandi junub, bakas dipakai apa? Menghilangkan najis kayak apa? Mencuci pakaian yang bernajis. Nah, yang ketiga bawahnya ini lepas dari sini sudah, maksudnya tuh ada belum apa? Sudah lepas dari wajah. Nah, yang keempat ini ada berniat menggayung, artinya misalnya ini. Nah, ini yang penting. Ini banyunya suci lagi mensucikan. Ada bak yang halus, banyunya nih suci lagi mensucikan. Soalnya apa? Sekali lagi belum dipakai untuk bersuci. Kalau lah timba tuh hendak wudu kita, kayak apa caranya? Kita kayak biasa yang awal nih, yang awal. Sajaku ini dulu, kita jebok sajaku wudu fardu ta'ala. Nah, otomatis tangan kita nih amunnya diculupkan ke situ mustakmal. Tangan kita menculupkan ke banyu yang sedikit. Nah, yang maksudnya banyu sedikit itu maksudnya. Beda kita berwudu di kolam yang 2 kolah lebih. Beda. Itu walaupun pian ma'anu muha di dalam itu kada Bapak. Ini yang kita bahas banyu yang sedikit. Sekali lagi, banyu yang sedikit. Nah, caranya kayak apa? Caranya yaitu kita berniat menggayung basuhan yang hendak tangan nih. Ini kan muha. Betul hendak basuh tangan kita kayak apa? Berniat menggayung, mengambil banyu aja. Kada membasuh tangan di dalam tuh kada. Cuman kita apa? Hendak mengambil banyu aja. Nah, kayak itu caranya. Maka sahlah wudu di sini. Beda kayak pian membasuh muha di sini, banyu yang sedikit nih. Kayak itu. Kayak ini. Nah, ini sudah sedikit pian andak buang muha di atasnya nih, mustakmal ya, jadinya seberataan. Nah, soalnya apa? Yang teguguran mustakmalnya itu pasti banyak. Nanti terus lagi. Jadi di sini banyu yang suci cuman kada bisa mensucikan, yaitu kayak ulang lagi kayak banyu kopi tadi kada kawa nyata dah. Seperti apa? Seperti air suci, ada air kopi dicampur suci sama suci, cuma yang ini kada bisa mensucikan. Air kopi tadi kada bisa mensucikan, digabung dengan air mensucikan, otomatis kada bisa mensucikan. Nah, soalnya apa? Berubah. Nah, patokannya berubah ya Pak.
pian unjuk ke ada orang yang ada melihat, artinya orang lain. Nah ini apa tuh ujarinya, ini banyak kopi berarti sudah berubah. Yang air suci lagi mensucikan tadi kada jadi mensucikan lagi, jadi air kopi. Kalau misalnya kita bawa ke orang, ini banyak apa aja, apa tuh yolah warnanya kada anu jua, padahal kita anu kopi tadi warnanya kada anu jua, baunya kada jua, artinya kawa kita masih pakai banyu ini untuk bersuci. Nah kalau pian masih kada paham, pian lihat nih live streaming nih. Nah yang kedua contohnya lagi seperti apa, kayak banyu mustakmal tadi. Nah banyu mustakmal, air mustakmal keguguran ke banyu yang sedikit. Ulangi ulun. Ini banyu sedikit lah yang kopi tadi dicampur dengan kopi, banyu sedikit dicampur dengan banyu kopi. Kita takunakan orang, oh jauh orang tuh banyu kopi kada kawa dipakai. Oh jauh orang kada tahu aku tuh banyu kopi atau apa, boleh dipakai. Terus gambaran kedua, banyu yang mustakmal. Banyu yang mustakmal ini tadi apa? Banyu yang habis kita pakai wudu, yang pesuan pertama. Nah, tapurancingan, apa tuh punyantingan bahasa Indonesianya? Kepercikan ke air yang apa? Yang sedikit nih tadi. Yang sedikit nih tadi. Langsung jadi mustakmal kah seberatan nih? Kada. Kayak air kopi tadi. Amunnya inya berubah, pastilah mustakmal. Cuman ini nih biasanya kepercikannya itu sedikit aja. Nah, jadi ulama di sini menghukumkan yuqaddar. Yuqaddarnya maksudnya dikira-kirakan. Yang tepurancing tuh kadarnya berapa? Misalnya kadarnya 2 mili, setitik paling. Diibaratkan yang titik itu adalah sirup. Nah, itu aja namanya. Yang titik-titik tadi diibaratkan sirup. Terbuat ke banyu yang sedikit tadi. Pertanyaannya, berubah kada? Warnanya atau baunya atau rasanya berubah kada? Oh, orang kada berubah. Oh, orang kada ada apa-apa, kada berefek lawan banyu yang sedikit nih. Boleh kita pakai masih. Boleh kita pakai masih. Nah, di sini untungnya kita belajar fikih. Karena fikih itu apa? Al-fahmu, paham nih. Nah, sebagian orang ada paham di masalah ini. Jadi kayak itu tadi. Asal jangan berubah banyunya. Terus yang dimaksud 2 kolah tuh ya begerang. Yang dimaksud 2 kolah ya Pak. Kalau sudah 2 kolah, otomatis kita nih kawa makai baju itu. Walaupun kita kada kayak tadi, kita kira-kira kadusah itu. Dan mengira-ngirakan yang kayak tadi itu sunnat aja, maksudnya kada wajib. Artinya kamu sekiranya nih kada berubah, sudah pakai yang baju sedikit mustakmal deh. Boleh kawa dibawa bersuci, mandi wajib dan menghilangkan najis. Nah, sekali lagi jangan sampai ada was-was di dalam hati kita. Yang selanjutnya yaitu hukum air yang ketiga. Belum sampai situ. Di dalam air mustakmal ini ada juga ngarannya ma'ul gusalah, air cucian. Nah, ini terjadi juga di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu cara kita nih mencuci baju yang bujur tuh kayak apa? Langsung diandak bajunya kah? Semuanya langsung dianu bajunya kah? Kayak apa kah? Ulama memberikan solusi, yaitu adalah cara yang bujur, yang sah, yang kada jadi najis bajunya. Itu yang pertama, yaitu jangan sampai, nah nih misalnya ini bak mandi lah, andak betapas, jangan sampai pakaiannya tuh kita andak kita dudiakan daripada bajunya. Artinya kita andak dulu bajunya tuh,
terus kita datangkan air, kayak itu yang bujur. Nah, kalau kita datangkan air dulu, otomatis sedikit kalau bajunya masih lah, udah sampai 2 kolah. Sekalinya kita andak baju yang bernajis nih, kita taruh di sini, otomatis seberataan jadi najis. Nah, inilah hukum ketiga, yaitu yang pertama tadi air yang suci lagi mensucikan. Yang kedua, air yang suci akan tetapi tidak bisa mensucikan, artinya tidak bisa dibawa wudu. Yang ketiga yaitu air yang najis atau air yang kena najis. Nah, seperti ini cara kita mencuci pakaian itu jujur kada dulu. Amunnya kada bujur, kada sah sembahyang kita, kada sah lain-lain kita. Nah, apalagi kita kada sah, sudah kada sah membawa ke masjid pulang najis. Nauzubillah min dzalik. Lanjut. Nah, jadi yang bujur itu caranya kayak apa? Kita taruh dulu pakaiannya sebelum kita banyu. Artinya air ini yang mendatangkan pakaian yang bernajis, air yang mendatangkan najis, bukan air dulu baru kita hendak bajunya. Salah. Jadi jadi najis seberataan seemberan. Nah, jadi najis seemberan gitu. Kalau pian kada paham, ulangi aja lagi streaming nih. Nah, terus ada sampai sini insya Allah dapat dipahami lah. Nah, terus ada masalah lagi tentang 2 kolam. Jadi ada kolam 1, ada kolam 2. Antara 2 kolam ini ada lubang yang menyambung antara 2 kolam ini, lubang gasan saluran air. Cuma di tengah-tengah ada lubang untuk menyambungkan air sebelah sini dan air sebelah sini. Hukumnya kayak apa? Amunnya kolam ini sedikit, apakah airnya ini bisa digabungkan 2 nih? Jawabannya kayak apa? Misalnya kita goyang-goyangkan air, misalnya gini. Ini kolam 1, ini kolam 1, ini kolam 2. Ada saluran lubang itu sekira banyunya tuh menyatu gitu. Kita goyang-goyang sedikit, yang di sebelahnya bergoyang, itu sah. Artinya dikumpulkan menjadi 2 kolah. Itu sah, kita bawa wudu. Nah, 2 kolah itu kayak bergerang. Nah, jadi 2 kolah di sini adalah yang kita 216 liter. 216 liter. Kalau di kolam kayak apa bentuknya? Kalau di kolam itu ziro rubu. Ziro itu saya ini lah, sahasta ya kita. Ziro itu saya ini dari sini sampai sini. Nah, itu nyamannya. Ziro, ini ziro namanya. Ziro. 1 ziro berapa senti? 48 senti. 48 senti. Nah, pian bisa aja ulangi karena streaming ini. 48 senti. Kalau yang di kotak kayak Pak, ziro warubu tulan ordon umkan. Nah, jadi kalau nya di kotak kayak di kolam tuh kotak kolah. Yang 2 kolah, maksud 2 kolah itu kayak Pak, ziro warubu. 1 ziro ini 2 kilan nyaman itu. Nih, dari sini sampai sini 2 kilan. Rubunya ziro itu 1 kilan berarti 1 nih. Nah, tambah itu Nah, itu kolah, paham lah. Ini panjang lebar dalamnya saya ini. Nah, jadi pian amun hendak mulah kolam, di WC, di hammam, di tempat qada hajat, pian ulah saya ini. Nah, sentimeternya berapa? 60 cm. 60 cm. Panjangnya 60 cm, tingginya 60 cm, dalamnya 60 cm. Nah, kalaunya segitiga Bang berapa? Nah, kalaunya segitiga itu 120 panjangnya. Jadi 120, 120, 120. Itu segitiga lah. 120, 120, 120. Dalamnya berapa? Dalamnya ziro'ani, 2 ziro, yaitu 96 cm. 96 cm. Ya, 1 ziro kan 48 kali 2 96, ya lah. 96. Nah, kalau nya di ember Bang ya Pak,
di ember nih. Bulat. Bu, bulat. Siapa anunya 120 dalamnya 120 cm. Bulatannya Bang, yang ininya berapa? 48 cm. Nah, itu 2 ulah sudah. Nah, itu. Kembali ke kitab. Jarsidin yukrahu syadidul sukhunati. Nah, di sini ada juga ngarannya air yang suci lagi mensucikan, cuman kita makruh memakainya. Kita makruh memakainya. Makruh memakainya. Yukrahu syadidus sukhunah. Makruh kita ini memakai air yang sangat panas. Sangat panas itu makruh. Amunnya hangat-hangat jangan ada Bapak. Wa syadidul burudah, dan sangat dingin sampai beku, ada apa? Sah cuman makruh. Sekali lagi sah kita pakai cuman makruh, kayak shower dan lain-lain. Wal musyammas, dan air yang kena matahari, amunnya di wadah kita ini kada berlaku. Yang berlakunya di Arab. Fi jihatin haratin fi inain muntabi'in. Fi badanin dun saubin, di awak, amunnya kita betapas pakai baju panas kada apa aja, ada makruh. Wa tazulu bitabarrud, dan makruh ini hilang dengan mendinginkan air tersebut. Faslun fil ma'il musta'mal, wallahu alam bissawab. Mungkin dari ulun hanya ini. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.